Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 385 dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami melebihi apapun juga. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menerangi hati setiap kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan juga firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 20. Mazmur pasal 145 ayat 14 sampai 20. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu yang tertunduk ditegakkan. Saudara-saudara, Piala Dunia tahun 2022 penuh dengan kejutan. Banyak kejutan terjadi di Piala Dunia tahun 2022. Kejutan yang pertama adalah penyelenggaranya. Kita tahu penyelenggara Piala Dunia tahun 2022 adalah negara Qatar. Negara yang kecil. Negara yang berpenduduk hanya 1,7 jiwa, tidak sebesar negara kita Indonesia 200
85 juta jiwa. Tetapi negara yang kecil itu ternyata terpilih menjadi tuan rumah, mengalahkan negara-negara maju, mengalahkan Amerika, mengalahkan Australia, mengalahkan Korea Selatan, dan juga Jepang. Kejutan yang kedua, saudara-saudara, peserta sepak bola Piala Dunia tahun 2022 itu ternyata di sana terjadi kejutan-kejutan di mana tim-tim besar itu mampu dikalahkan oleh tim-tim yang tidak diperhitungkan. Misalnya Arab Saudi itu bisa mengalahkan Argentina pada pembukaan Piala Dunia itu. Dan itu yang membuat mega bintang Argentina, Lionel Messi. Wah, ini kalau Lionel Messi ini Rio tahu ya, karena termasuk salah satu pemain sepak bola favoritnya dia. Saat itu ketika kalah di pembukaan itu, Lionel Messi berjalan meninggalkan lapangan dengan kepala yang tertunduk karena dia kalah timnya oleh Arab Saudi. Saudara-saudara, kepala yang tertunduk itu sebagai satu keterangan atau satu keadaan yang seringkali untuk menggambarkan, menjelaskan kehidupan, situasi yang kalah, lemah, dan pasrah. Demikianlah juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita seringkali lemah, kita seringkali rapuh, bahkan kita seringkali lemah dan dilemahkan oleh keadaan yang menimpa kita. Ketika kita sakit, ketika kita merasa tidak fit, tidak nyaman, tidak sehat, kita bisa dilemahkan oleh sakit penyakit. Dan dalam keadaan seperti itu iman kita bisa tergoncang dan bertanya kepada Tuhan, di mana tangan Tuhan yang kuat yang melindungi saya, yang mampu menyembuhkan saya itu? Barangkali ada yang sudah lama dalam keadaan sakit, entah terbaring, entah bergumul dengan pengobatan. Kita merasa rapuh dan lemah. Demikian juga di dalam keluarga kita. Kita jujur mengakui tidak semua relasi kasih dalam keluarga itu normal-normal saja. Ada kalanya up and down di dalam relasi kasih. Bahkan mungkin keluarga kita mengalami miskin kasih, sehingga relasi antara anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, menantu dengan mertua, kadang hubungannya tidak harmonis. Atau di tengah-tengah masyarakat kita mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat kita lemah. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang suka atau tidak suka hidup di tengah-tengah mayoritas yang bukan Kristen. Seringkali kita menghadapi tantangan iman. Mungkin karena iman kita dicibir. Mungkin karena iman kita dibully. Mungkin karena iman kita diekskomunikasi, dijauhkan dari masyarakat, dikucilkan. Bahkan orang-orang tertentu mungkin mengalami penganiayaan. Mungkin kita di dalam kelemahan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana Engkau saat aku menghadapi pencobaan, tantangan iman seperti ini? Apalagi kalau kita dianiaya dan mengalami kesewenang-wenangan, kita merasa lemah dan kalah. Saudara-saudara, dalam keadaan lemah dan rapuh itu, kita diajak untuk merayakan kebesaran Tuhan. Mari kita berseru dan berlindung kepadanya, sebab Tuhan di dalam kebesaran dan kebaikannya itu disebut sebagai Optimus ex Maximus. Ia Tuhan yang terbaik dan terbesar, melintasi, melampaui semua makhluk.
menghadapi orang besar, menghadapi penguasa besar, menghadapi orang-orang yang memiliki power, bahkan untuk menghadapi masalah yang besar, kita serasa menjadi kecil seperti kutu. Kita kecil dan tidak berarti. Tetapi jangan lupa, kita punya Tuhan yang maha besar, Sang Optimus et Maximus itu. Maka merayakan Tuhan berarti sikap hidup kita menyadari kelemahan, kerapuhan, keterbatasan kita, lalu kita bersandar, pasrah, berlindung, berseru menyebut namanya, meminta pertolongan Tuhan agar membela perkara kita. Maka tentu kita ingat ajakan undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita yang berjalan tertunduk lesu, kita dipanggil dan diundang oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku, aku akan mengangkat bebanmu, aku akan memampukan kamu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka kepala yang tertunduk, saudara-saudara, sebetulnya juga menyimpulkan sikap hidup kita yang berfokus pada diri kita sendiri, yang berfokus kepada masalah kita, dan sikap itu harus kita ubah. Ketertundukan kita bukan untuk melihat dan berfokus kepada diri sendiri, tapi mari kita dalam ketertundukan kita itu menjadikan satu bentuk kita berefleksi untuk mencari kehendak Tuhan dalam segala keterbatasan kita, sehingga membuat kita berfokus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, dan meminta kuasa Tuhan. Orang Jawa ngomong, gempil kuasaning Gusti Allah. Gempil itu artinya meminta dan ikut merasakan, mengalami kuasa Allah. Kuasa Allah yang mampu menegakkan kepala yang tertunduk, yang memberikan kemenangan kepada orang yang hidupnya kalah dan mengungsi kepada Tuhan. Ikut gempil kuasa Allah itu artinya kita ikut bersama-sama dengan Allah di dalam karyanya yang bukan saja memelihara hidup kita, memberikan makanan, memelihara kebutuhan rohani kita, memberikan makanan rohani, memuaskan jiwa kita, tetapi juga yang turut memelihara kehidupan kita dengan setia. Sang Optimus et Maximus itu mengenyangkan segala yang hidup. Ia pemelihara kehidupan ini dan ia mampu menegakkan kepala kita dan memberdayakan hidup kita. Artinya di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, apa yang kita imani dan kita harapkan itu tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan berbuat baik dan berkuasa mendatangkan kebaikan kepada seluruh ciptaan, terlebih-lebih kepada kita, umat yang telah ditebus dan dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita memasuki bulan Agustus, musim kering, di mana-mana banyak orang kesulitan air. Di tempat-tempat tertentu tanaman tidak hidup, kekeringan, dan itu artinya bisa saja ancaman pangan atau ancaman kelaparan itu bisa terjadi bagi banyak orang. Karena kita tahu banyak ladang pertanian yang masih bergantung kepada musim hujan. Kalau sulit panen, maka padi tidak panen, beras menipis persediaannya, dan itu artinya ancaman kelaparan bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Tetapi kita percaya dalam segala musim kehidupan ini, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan, Sang Optimus et Maximus tadi,
di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 dengan tegas menjamin dan memelihara kehidupan kita. Dia bukan saja memberikan kepada kita makanan jasmani, memberikan makanan pada waktunya, mengenyangkan seluruh ciptaan, tetapi dia juga memelihara kehidupan rohani kita. Dia memanggil kita untuk terus menjadi penyembahnya, memuji dia di dalam kebesarannya, merayakan kebesaran Tuhan di dalam kelemahan kita, dan itulah cara kita mengasihinya. Maka jika kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa hidup kita, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang akan kita alami. Tuhan sanggup memelihara kita sebagai sang Optimus ex Maximus tadi. Tuhan sebagai sang terbaik dan terbesar itu mengajak dan mengundang kita untuk berjalan bersamanya, melewati musim-musim kehidupan ini. Karena itu, mari kita tetap setia melangkah bersama dengan Dia, agar kita boleh berjalan dengan menegakkan kepala kita. Kita berjalan bukan sebagai orang yang kalah, tetapi kita berjalan sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, yang mendatangkan hujan dan menerbitkan matahari untuk setiap ciptaan. Engkau yang memberikan makan dan mengenyangkan seluruh ciptaan, memelihara mereka dengan sempurna. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang seringkali merasakan kelemahan akibat berbagai keadaan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini dengan berfokus kepadamu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Bahkan ajari kami senantiasa untuk berlari kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam anugerah dan pertolongan-Mu yang memampukan kami menghadapi segala situasi. Terima kasih ya Bapa, karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.